Akhirnya kau akan mati. Aku sudah lama membencimu. Berkomplot dengan Muzu, juga karena kau membunuh Rufeng. Memaksaku menggugurkan anakku sendiri. Jadi, aku harus mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Tidak lagi dikendalikan orang lain. Tak disangka, kau mencintaiku sampai rela menanggung dosa. Dan mati untukku. Benar-benar balas dendam yang sempurna. Tapi Liu Rufeng itu hanyalah seorang pelayan pria. Kau akan mewarisi posisi Duk Kuo. Tapi kau malah mau menjadikan seorang pelayan pria sebagai menantu, bahkan mengandung anaknya. Kalau aku tidak membunuhnya, tidak menggugurkan anak itu, Kiriman Duk Kuo masih punya muka apa untuk berdiri di istana? Rufeng itu orangnya baik hati. Menjual diri untuk menguburkan ibunya. Sudah kehabisan akal, baru terpaksa jadi pelayan pria. Apalagi yang kau paham tentangnya? Perkataan pelayan pria mana bisa kau percaya? Mereka selalu penuh kebohongan. Hanya ingin menipu harta. Sebagai seorang ibu, mana mungkin menyakiti anaknya sendiri? Nieng. Tapi kau sebenarnya bukan ibu kandungku. Aku lahir dari selir kedua. Ibuku gagal meracunimu, malah dihukum mati. Tapi kau tidak menyangkakan? Sebelum dia mati, aku dan anak perempuanmu yang baru lahir diceker. Ling Er adalah anak kandungku. Benar. Selama ini, aku mempermainkan Chuling. Sangat menyenangkan. Secara logika, taktik kotor dan konyolku seharusnya tidak mungkin terlewat olehmu, Ibu. Tapi setiap kali aku asal memfitness sedikit, Ibu langsung percaya. Termasuk, Ibu memandang rendah Chuling karena dianggap tidak sopan, sudah dinodai kehormatannya. Itu juga aku yang atur. Semua agar ibu membencinya. Supaya aku bisa melihat wajah ibu yang sekarang ini, penuh penyesalan dan rasa sakit hati. Ling Er, ibu bersalah padamu. Menyesal? Pasti banyak yang ingin disampaikan ke anakmu. Tenang saja. Sebelum eksekusi, akan kukatakan padanya. Hubungan kalian akan kubuat kalian berdua. Ibu dan anak bertemu. TAPI. Aku akan meracuni tenggorokanmu. Ibu. Agar ibu tak bisa lagi meminta maaf pada anakmu sendiri. Ibu. Maafkan aku. Anakmu tidak berbakti. Baru sekarang aku tahu, ibu adalah ibuku. Kakak, Chuling sejak kecil sendirian. Kumohon, beri aku kesempatan membalas budi. Lepaskan ibu. Ya. Adik, kenapa kau kesini? Mengganggu eksekusi. Hukumannya mati loh. Kakak. Aku mohon padamu. Ibu. Sakit? Dulu saat ibu membunuh Rufeng, dan memaksa menggugurkan kandungan, aku juga merasakan sakit seperti ini. Aku panggil anak ibu ke sini. Hanya ingin melihat ibu hancur hati. Tapi ibu tenang saja, Madala. Kekuasaan dan harta kediaman Adipati akan kunikmati dengan baik untuk ibu. Ling Er, ibu bersalah padamu. Jika ada kehidupan berikutnya,
Ibu pasti akan mengganti semua yang hilang darimu. Cepat, cepat. Bajanda Songgamurat. Melihat kediaman Adipati tak punya penerus, Baginda mengizinkan memilih satu putri untuk mewarisi jabatan Adipati. Yonho, Nyonya Utama berencana mengajukan namamu. Nanti 2 hari lagi saat ulang tahun ibumu. Begitu maklumah Baginda tiba, kau akan menjadi Adipati wanita pertama. Aku terlahir kembali. Kembali ke hari sebelum Chu Yanran diangkat menjadi adipati wanita. Hari sebelumnya. Terima kasih, Nenek Wang. Juga terima kasih atas bimbingan ibu. Anakmu pasti akan membesarkan nama Kediaman Adipati. TAPI. Akhir-akhir ini tubuhku agak lelah. Maka, tolong adik. Mewakili kakak menyajikan teh. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak menyadari konspirasi istri kedua. Membiarkanmu merebut identitas Ling Er selama puluhan tahun. Akhirnya mengakibatkan aku dan Ling Er mati tragis. Di kehidupan ini, aku akan merebut kembali Nazib Phoenixmu. Agar Linger Murisi Kediaman Dukwa. Kerjamu bagaimana? Teh saja tidak bisa dipegang dengan stabil? Kakak, maafkan aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Sungguh tidak sopan, tidak pantas sama sekali. Lihatlah betapa sayangnya ibumu padamu. Lalu lihatlah dirimu, si pembawa sial ini, lahir saja sudah membunuh putriku, masih belum cukup, mau membawa sial sampai mati pada putri sah juga? Ibu tiri, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku salah. Di kehidupan sebelumnya, setelah istri kedua meninggal, ibunya dan adik laki-lakinya memperlakukan Ling Er dengan buruk di kediaman, tapi sangat baik pada Yanran. Kupikir mereka ingin menjelakku agar bisa tetap tinggal di kediaman. Sekarang aku baru mengerti. Mereka sudah tahu sejak awal identitas Yanran. Sama seperti ibunya, anak yang tidak berguna. Seharusnya dia dikurung sampai mati di kandang babi. Eyo, paman akan mengantarmu ganti baju, makan makanan enak. Baik-baiklah, kembali dan tinggallah di kandang babi. Ling. Nyonya. Nona, ini sedang apa? Nona. Kata tabib, daging babi yang diberi makan bahan herbal dapat mengatasi kekurangan darah dan energi Nyonya, meski tangannya penuh luka. Dia tetap bersikeras setiap pagi, menyelinap keluar untuk menggali ramuan. Hanya menunggu sampai babinya gemuk lalu disembelih, untuk menyehatkan tubuh Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu oleh Yanran. Menjara Linger adalah putri dari istri kedua. Setiap hari kusuruh dia menjadi pelayan, melayani Yanran. Menggengkat execution. Setiap kali Chu Yanran menjebaknya. Aku tak pernah percaya pada perkataannya. Bahkan membiarkan Yanran mengurungnya di kandang babi ini. Nyonya, Nona di sini selalu disuruh Nona besar untuk diganggu pelayan. Beberapa kali sakit, hampir saja tidak selamat. Tapi dia tetap mengingat Nyonya. Tolong lia, diabégie tuberbacti, le pascandia. Kamu, dari gudang, pilih beberapa perhiasan bagus untuk diberikan pada Nona, lalu bersihkan kamarnya. Selain itu, parentan, pelayan yang mengganggu Nona, semua dijual. Mulai hari ini, Linge adalah putri sah, Kediaman Duke Guiyang Termat.
Taruh bunga gardenia di sana. Aku ingat Ling Er paling suka itu. Lalu di lantai. Siram dengan air mawar. Terutama spray dan selimut. Ambil selimut sutra emas bordir su. Baik. Di kehidupan sebelumnya, aku buta mata dan hati. Salah percaya pada wanita palsu. Hingga membunuhku dan Ling Er. Tapi langit berbelas kasih. Memberiku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ayo, ikut aku ke dapur kecil lagi. Siapkan makanan kesukaan Ling Er. Wah. Siapa yang mengizinkanmu keluar dari kandang babi untuk jalan-jalan? Aku. Ibu memang paling menyenangkan. Lihat, aku akan menjabat sebagai adipati. Ibu membelikanku rumah baru. Bahkan menyiapkan baju banyak perhiasan untukku. Minggir. Barang-barang ini disiapkan ibu untukku. Kalau sampai kotor, kau sanggup ganti? Tapi, aku dengar. Semua ini disiapkan Nyonya tua untukku. Ulangi lagi katamu. Hadiah-hadiah ini. Untuk siapa? Nyonya tua yang memberikannya padaku. Posisimu di kediaman ini. Bahkan lebih rendah dari anjingku, Wang Chai. Mana mungkin ibu menyiapkan barang bagus seperti ini untukmu? Atau jangan-jangan kau seorang anak perempuan selir? Ingin menjadi putri kandung ibu? Tidak, aku tidak. Di mata ibu, kau hanyalah anak selir yang tidak pantas ditampilkan. Nantinya, bisa menikah dengan tukang jagal. Sudah untung besar bagimu. Apa kata kakak? Benar atau tidak? Katakan. Kakak. Sangat benar. Syukurlah kau masih sadar. Statusmu sebagai anak selir itu hina. Kalau begitu, kedua dayangku ini, saat melayanimu, pasti banyak menderita. Kau, Nona Kejuati Kidiman ini. Berlututlah. Dan beri mereka sujud permintaan maaf. Kenapa? Terlalu lama di kandang babi. Sampai lupa diri sebagai nona kedua, yang berstatus mulia, di kediaman adipati, lutut. Nah, baru benar. Meskipun aku anak dari selir, tapi di hadapanku, kau bahkan tidak punya hak untuk menenggara. Cuci tanganmu sampai bersih. Lalu bawa semua ke tempat tinggalku. Kalau sampai kotor, tanganmu akan kupotong. Aku sedang menyiapkan perhiasan untuk Ling Er. Barusan nona pertama datang ke sini, memukuli nona kedua, lalu mengambil semua hadiahnya. Baik. Sampaikan perintahku. Chu Yanran berlaku lancang. Dihukum cambuk 50 kali. Aku sendiri yang akan menghukumnya. Ibu, kenapa ibu datang? Kenapa bawa cambuk? Seret dia Kalyur. Ibu mau apa? Lepaskan aku. Keluarkan barangnya. Ibu maksud apa? Perhiasan ITU adalah persiapanku agar Ling Er kembali tinggal di sini. Chu Ling?
Dia cuma anak selir yang hina dan bohong. Ibu memberinya hadiah saja sudah keterlaluan. Masih mau dia kembali? Sudah la rue Madame Begini. Kenapa Nyonya marah sekali? Paman Wang. Nenek Wang. Ibu bilang, mau mengeluarkan Chuling dari kandang babi. Nyonya. Keluarga Kuogong setidaknya adalah salah satu dari 3 adipati. Keponakanku itu memang terlahir hina. Lagipuladia anak selir. Bagaimana bisa dikeluarkan dan tinggal bersama anak perempuan sah? Benar. Dia membawa sial sampai anak perempuanku mati. Dan selalu menjebak anak perempuan sah. Nyonya sudah cukup baik memberinya makan. Itu sudah sangat murah hati. Kalau dia dikeluarkan, hanya akan jadi bahan tertawaan. Nyonya Kuogong ini mudah sekali ditindas. Aku adalah nyonya yang mengurus keluarga Kuogong. Kalian hanya ibu dan adik dari keluarga cabang kedua. Kapan keluarga Kuogong ini memberi kalian hak untuk ikut campur? Tapi sebelumnya, saat Yanran mengusir Chuling ke kandang babi, ibu juga tidak berkata apa-apa. Kenapa hari ini tiba-tiba memberi hadiah, lalu mau mengeluarkannya? Pasti lagi-lagi SI renda ITU. Mulutnya tidak bersih, membisiki ibu. Aku akan cari dia sekarang. Berdiri. Sendiri berbuat salah, berani menyalahkan orang lain. Kau sekarang, segera kembalikan barangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku menghukummu dengan aturan keluarga. Kalau begitu, bunuh saja aku. Bahkan jika aku dikirim ke Badan Hukuman di Istana dan menderita 72 jenis hukuman di sana, aku tetap tidak akan memberikannya. Sudahlah, bagaimana mungkin ibumu benar-benar mengirimmu ke badan hukuman? Kau adalah putri sah yang paling disayanginya. Nyonya juga, keras di mulut, lembut di hati. Nanti kalau Yan pergi karena marah padamu, bukankah dia pasti akan mengejarmu kembali? Salah adalah salah. Aku tanyakan untuk terakhir kalinya. Beri atau tidak? Aku tidak bersalah. Dia hanya seorang putri selir yang rendah. Mengapa aku harus mengalah padanya? Baik. Karena kau begitu keras kepala. Hari ini aku akan menegakkan aturan keluarga dan menegakkan keadilan. Yanran. Ibu benar-benar berani memukulku demi putri selir yang tinggal di kandang babi itu? Memikulku? Nyonya. Sejak Yan lahir, kamu selalu menganggapnya sebagai harta karun, sangat menyayanginya. Tidak pernah tega memukul atau memarahinya. Hari ini, kamu malah demi keponakanku yang kotor dan bau itu. Keponakanku itu memukul putrimu sendiri? Aku tidak hanya memukulnya, tapi juga telah menjual semua pelayan yang mengganggu Ling Er. Hari ini, jika dia tidak mengakui kesalahannya, 49 cambukan sisanya akan jatuh di tubuhnya. Yanran sebentar lagi akan mewarisi Kijaman Dugu. Kalau kamu benar-benar memukulnya, masa depannya di antara para bangsawan ibu kota akan hancur. Sebelumnya sudah diumumkan keluar bahwa Chu Yanran akan segera mewarisi Kijaman Dugu. Bahkan jika ingin mencabut haknya, harus ada alasan yang kuat dan perlu mengumpulkan bukti. Tunggu sampai hari pesta ulang tahun, lalu bertindak sekaligus. Apakah dia menunjukkan sifat Sireng Kalenduk, menyiksa adik selir, mengabaikan aturan keluarga? Setiap perbuatannya adalah hal yang bisa jadi bahan gunjingan orang. Aku heran. Nyonya, mengapa marah sekali? Ternyata karena sayang pada Yanran. Takut kalau hal-hal ini tersebar, akan merusak nama baik Yanran. Dia sedang memujimu. Apakah kamu layak menjabat sebagai judge? Berikan saja barang itu padanya, setelah mendapatkan posisi duk. Baru kita balas dendam pada mereka berdua. Baiklah, kuberikan. Lagipula, masa depan Kijaman Dugu pasti milikku. Aku juga tidak tertarik dengan barang-barang rongsokan ini. Anggap saja hadiah untuk pelayan. Pilihan. Bawa semua perhiasan ITU dan buang ke jamban. Kamu, Dia menginginkannya? Suruh saja dia memungutnya dari sana. Dia mau. Biarkan saja dia yang ambil. kamu. Sudahlah, biarkan cucu perempuanku itu yang mengambilnya. Lagi pula dia kan orang rendahan, sudah lama tinggal di kandang babi. Masa takut sama jamban? Masa iya, anak perempuan seharus tunduk pada anak perempuan tidak sah? Ibu, seperti yang ibu duga. Begitu Nona Zulung marah, dia langsung memanggil Liu Rufeng dari rumah bordil pria, masuk ke kediaman. Kamu bawa orang menunggu di luar kediaman.
Vegetalu Rufeng Kaluar dari Kediaman. Tengkap dan Seksaladia untuk Menggerak Pengakuan. Di kehidupan sebelumnya, aku membunuh pelayan pria itu untuk menjaga nama baikmu. Tapi malah kau benci dan bunuh aku. Di kehidupan ini, aku akan mempertemukan kalian. Tapi posisi di kediaman Duke, jangan harap kalian bisa dapatkan lagi. Ran, kapan kamu bisa membantuku menebus diri? Agar aku bisa menikah masuk ke kediaman Duke? Tenang, si tua bangka itu paling sayang padaku. Lagi pula, ayah kandungku, bukan Tuan Duke. Melainkan, si orang pejabat tinggi di istana. Nanti, dia juga akan datang membelaku. Apapun yang kuinginkan, bisa kudapatkan. TAPI. Bulan ini, kamu di rumah bordil pria, atas nama istri Duke. Berhutang 100.000 telpera. Dia belum membayarnya. Jangan-jangan ada masalah? Kediaman Duke, segera akan menjadi milikku. Sedikit uang ini, masa takut tidak ada? Lagi pula, aku sudah mengandung anakmu. Tinggal menunggu 2 hari lagi. Gelar Duke jatuh ke tanganku. Kediaman Duke, bukan hanya akan jadi milik kita. Aku, si anak perempuan sah palsu ini, juga akan terbang ke dahan tinggi. Menjadi Phoenix. Mengintip di pintu. Apa kamu juga ingin merasakan sensasi jadi pelayan pria? Nona, en bas tidak mulia apa-apa, dan tidak mendengar apa-apa. Kurasa kamu mendengar jelas tentang kehamilan, perebutan kekuasaan, dan statusku sebagai anak perempuan sah palsu. ITU Simua. TAPI. Karena kamu sudah lama melayaniku, aku akan membiarkan jenazahmu utuh. Nona, ampunilah nyawaku. Ampunilah. Nona, ampunilah. Enfin. Ibu, karena kemarin malam ibu membelanya. Saat pesta ulang tahun nanti, setelah aku mewarisi kediaman Adipati Kuo, jangan salahkan putrimu ini, karena membasmi keluarga sendiri demi kebenaran. Nyonya, ini adalah pengakuan Liu Rufeng. Tapi, tidak ada informasi tentang ayah kandung Nona Yanran. Siapa sebenarnya ayah kandung Chu Yanran ini? Ternyata tidak ada sedikit pun informasi yang berhasil ditemukan. Berselingkuh dengan pelayan pria, hamil sebelum menikah, mengabaikan nyawa manusia, bahkan meminjamkan uang dengan bunga tinggi, hingga menghancurkan keluarga orang. Seberapa bodohnya dia sampai-sampai menceritakan semua hal ini kepada seorang pelayan pria? Nyonya, jika Nona benar-benar menjadi adipati wanita, dan kebetulan pelayan pria ini membocorkannya, kediaman Adipati Kuo mungkin akan mengalami bencana besar. Ini adalah laporan yang akan kuberikan kepada Kaisar. Di dalamnya tertulis bahwa aku akan meminta Ling Er mewarisi kediaman Adipati Kuo. Kamu pergilah menyerahkannya kepada Kaisar. Baik. Semua orang mengira kamu adalah putri kediaman Adipati Kuo yang tidak berbahaya. Kali ini, tidak peduli siapa ayah kandungmu. Aku akan membuat semua orang melihat dengan jelas wajah aslimu. Kemudian, dengan bukti-bukti ini, aku akan menangkapmu dengan tanganku sendiri. Ayo, Songgarame. Selamat, Nona Yanran. Sebentar lagi akan menjadi Adipati wanita pertama sejak berdirinya dinasti kita. Kediaman Adipati Kuo adalah keluarga militer. Semua pria di keluarga itu gugur di medan perang. Karena kesetiaan seperti inilah, Kaisar mengizinkan memilih seorang putri untuk mewarisi gelar Adipati. Keluarga bangsawan lainnya, siapa yang mendapat kehormatan seperti ini? Kanon, ada seorang anak perempuan selir yang juga memperebutkan hak waris. Dia tidak melihat statusnya sendiri. Mana bisa dibandingkan dengan putri sah kita yang terhormat? Apa baunya ini? Bau sekali. Bau apa ini? Ini. Mohon jangan tersinggung. Adik tiriku ini selalu aneh. Suka tinggal di kandang babi, hidup bersama babi. Tentu saja, terkena bau yang tidak sedap. Hari ini adalah hari ulang tahun istri Adipati. Hari penting bagi putri sah yang akan mewarisi gelar Adipati.
seorang putri tiri rendahan, berani masuk dengan keadaan kotor seperti ini. Ibu yang menyuruhku datang. Ibu hanya menyuruhmu untuk mengujiku. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nona kedua? Berani mengganggu pandanganku di sini. Atau mungkin kamu bermimpi di siang bolong, menunggu titah kerajaan datang untuk mengumumkan bahwa kamu yang mewarisi kadipaten? Diamala membawa daging babi untuk memberi lama. Kalau tidak diberitahu, orang akan mengira. Nona kedua kadipaten kita adalah keturunan tukang jagal babi. Cepat pergi dari sini. Bau badanmu menjijikkan. Aku tidak mau muntah setelah makan. Ini hasil yeripayaku, dibesarkan dengan ramuan obat. Aku hanya ingin membawanya untuk ibu, membantu menguatkan tubuhnya. Sepotong daging babi saja dianggap harta karun. Sungguh cocok dengan statusmu sebagai putri tiri. Kalau kamu sangat menghargai daging ini, aku akan membawanya untuk diberikan pada kucing atau anjing. Jangan ambil dagingku. Pergi. Kakak, kembalikan dagingku. Ini yang kubesarkan setahun, untuk menguatkan tubuh ibu. Putri tiri rendahan, yang dibesarkan di kandang babi, berani datang ke pesta ulang tahun? Sudah keterlaluan. Masih memberi daging babi jelek sebagai hadiah ulang tahun. Sengaja mempermalukan aku dan ibu ya? Pilihan. Basaja dengan air bersih. Supaya bau badannya tidak merusak selera makan semua orang. Wajahmu yang basah ini, mata kecilmu berkaca-kaca. Ingin berpura-pura kasihan. Supaya ibu mengira aku mengganggumu? Aku tidak. Tidak, jangan pura-pura kasihan di sini. Setelah dibasuh masih bau. Lepaskan bajumu sendiri. Jangan sampai semua orang muntah setelah makan. Kakak, lepaskan aku. Aku tidak mau lepas baju. Aku pergi sekarang. Aku tidak berani datang lagi, mengganggu ibu dan kakak. Aku putri sah, yang akan mewarisi kediaman Adipati. NYU Gokong. Kamu di upacara ulang tahun. Tidak menghormati ibu dan aku, bahkan berani melawan perintahku. Kalau kamu tidak lepas, aku yang akan melepasnya untukmu. Maklumat kekaisaran tiba. Siapa bilang kediaman Adipati akan kamu warisi? Ling kamu baik-baik saja? Ibu, ini. Ibu, ini giok yang sengaja kudatangi kuil. Berlutat satu langkah demi langkah. Untuk memohonnya. Ibu, putri selir ini berpakaian tidak pantas. Membuat ibu malu di sini. Anak hanya menegurnya sedikit. Dia malah membentakku. Bahkan mau berkelahi. Anak benar-benar ketakutan. Tidak, aku tidak. Kami yang bersaksi, memang putri selir yang mau berkelahi. Nyonya Adipati ini Selalu sangat memanjakan putri sah. mata apa diberiapa. Bahkan jika ingin bunga salju pegunungan Tian, rela mengerahkan banyak tenaga. Anya un truc mémétique, ça tu t'enquais. Agar putrinya tersenyum. Putri selir ini berani menyinggung Yanran. Sepertinya dia pasti celaka. Ling memukulmu, lalu kenapa? Kamu mengganggunya. Dia membalas. Itu salahmu sendiri. Ibu, sebenarnya ibu bicara apa sih? Bicara panjang lebar tidak ada gunanya. Hari ini Kasim Jang membawa maklumat kekaisaran untuk mengumumkan penerus masa depan kediaman Adipati kita. Tenang saja, ayah kandungmu sudah lama mengatur untukmu. Maklumat kekaisaran pasti akan berisi namamu. Ibumu hanya berpura-pura di depan orang lain, ingin mendapatkan reputasi sebagai wanita yang baik dan berbudi. Kamu ikuti saja dulu keinginannya. Yonghong, nanti kamu akan menjadi Adipati. Harus sering berinteraksi. Dangan kita semua. Kediaman Adipati, sambut maklumat kekaisaran. Dengan restu langit, atas perintah kaisar, maklumat kaisar menyatakan, mengingat jasa kediaman, Adipati Zhen melindungi negara, kami mengizinkan secara khusus, putri mereka mewarisi kediaman Adipati. Namanya adalah putri kedua kediaman Adipati, Chuleng.
Di maklumat kerajaan ini, seharusnya tertulis, nama Yanran. Tidak mungkin. Akulah Putri Sah, satu-satunya pewaris kediaman Adipati. Maklumat ini palsu. Kalian semua bersekongkol menipuku. Kurang ajar. Maklumat kerajaan ada di sini. Berani-beraninya kau meragukannya. Juru tulis Zhang mewakili Kaisar. Perkataan dan perbuatanmu ini. Apakah ingin membuat seluruh kediaman Adipati ikut mati bersamamu? Keputusan kerajaan sudah final. Mulai hari ini, Chu Ling adalah pewaris sah kediaman Adipati kita. Chunner, En bas di sini. bantu nona besar. Tidak. Bantu Chu Yanran, lepaskan jepit rambut. Mutiara biru laut timur itu dari kepalanya. Dan jubah luar sutra berhias bordir yang dia kenakan. Semua ini dibuat sesuai jatah untuk pewaris Adipati. Sekarang, sudah saatnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Berani kalian. Ini milikku. Semuanya milikku. Ibu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Nyonya, bukankah Yanran adalah putri kandung ibu? Bagaimana bisa ibu memanjakan anak selir dan tidak menyayangi putri kandung sendiri? Putri kandung, dia cuma orang tak tahu balas budi. Nanti, aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Linga, terimalah maklumat ini. Mulai sekarang, kaulah Adipati Zhenghua yang baru. Tapi aku, Jangan takut. Ibu ada di sini. Tidak. Kediaman Adipati harus jadi milikku. Aku tidak mengizinkanmu menyerahkan kediaman Adipati kepada anak selir yang lebih hina dari binatang ini. Kau benar-benar nekat, berani-beraninya membakar maklumat kerajaan, menghina anugerah kaisar, para pengawal. Tangkap dia. Tunggu, Yanran jadi gila seperti ini? Bukankah karena dia yang memaksanya, dia memberikan hak waris kepada seorang anak selir? Siapa yang bisa menerima perbuatan seperti ini? Kurasa pasti anak selir ini. Mangunakan, ilmuitam Yong Memalukan. Kalotidak. Mana mungkin Nyonya memperlakukan Yanran seperti ini? Benar. Yanran adalah putri kandungnya. Selalu disayangi, kalau bukan karena anak selir ini memakai ilmu sihir. Penaris, mana mungkin dia? Benar, kediaman Adipati adalah salah satu dari 3 bangsawan. Membiarkan seorang anak selir rendahan yang hidup di kandang babi mewarisi kediaman Adipati. Bagaimana bisa membuat orang lain tunduk? Kami pasti akan melapor ke Yang Mulia untuk membela Nona Yanran. lapor, Nyonya, suara rakyat sulit dilawan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, memicu kemarahan massa, para menteri di istana mungkin akan mengajukan petisi bersama. Nanti, kedudukan Nona Chu Ling sebagai Adipati mungkin akan terancam. Pasti karena membelamu, menghukum anak selir di depan umum, hingga membuat malu kediaman Adipati. Jadi marah. Sekarang dia terjebak dalam situasi sulit. Sifatlah ambil langur dan bersulung, agar dia punya alasan untuk mengalah dan berubah pikiran. Ibu, putri di hari ulang tahun ibu, memukuli anak selir. Tidak pantas. Mohon ibu mengampuni putri. Putri pasti akan memperbaiki diri. Tidak lagi melakukan hal yang tidak pantas bagi seorang penerus. Kamu tidak perlu minta maaf di sini, dan bersulang pura-pura baik. Aku tidak terima. Hari ini, kedudukan Adipati ini pasti dipegang oleh Ling E. Ibu, putri sudah minta maaf pada ibu. Kenapa ibu masih membela anak selir kotor ini? Menyayangi anak selir, menekan putri sah. Ibu seperti ini, benar-benar belum pernah terdengar. Iya, kok bisa begini? Linger, hadiah ulang tahunmu untuk ibu mana? Nyonya, daging ini kotor. Aku, Tidak apa-apa. Chunner, ambilkan pisau dan piring. Baik. Tekstur dagingnya padat. Ada aroma obat. Memang diberi makan dengan penuh perhatian. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang ibu terima hari ini.
Selera Nyonya Adipati sangat tinggi, bahkan ginseng 10.000 tahun. Yongjia Jekon dari Goryo Panjatidak Suka. Ternyata dia makan daging babi itu. Bahkan bilang itu hadiah terbaik. Ini, Shuleng ini, memberi dia obat bius apa ya? Ibio. Ibu lebih memilih makan makanan kotor ini daripada liontin giok yang didoakan ini. Yang kuperoleh dengan ketulusan hati. Setelah bersujud di setiap anak tangga, Kau peroleh? Semuanya. Bukan karena penasaran. Mengapa aku memberikan posisi di kediaman Duk kepada Juling? Hari ini akan kukatakan pada kalian. Karena Chu Yanran moralnya buruk. Tidak menjaga etika wanita. Ambil kanto Lion Tin Jayakaini. Lion Tin Jayakaini adalah miliknya di rumah bordil pria saat berpesta pora dengan pelayan pria. Dicuri dari ikat pinggang orang itu. Putri tertua kediaman Duk, yang sehari-hari sangat penurut, ternyata diam-diam membayar untuk mencari pelayan pria. Biasanya hanya pria yang pergi ke rumah bordil pria untuk bersenang-senang, mencari kesenangan pria. Putri tertua ini mencari pelayan pria. Dia benar-benar tidak peduli. Donggong Mikelaji. Ibio, jangan menuduhku. Anakmu menaiki 3.000 anak tangga. Sejak di Siriaplenka. Lutut sampai lecet. Hanya untuk mendoakan kesehatan ibu. Kini ketulusan hati anakmu tidak bisa menandingi daging busuk yang diambil dari kandang babi sudah cukup menyedihkan. Ibu masih menodai kesucianku? Chu Yanran. Kau terus menyebut ketulusan hati. Kalau begitu kutanya, uang untuk membeli liontin giok ini, dari mana asalnya? Tentu saja dari uang saku bulanan yang kukumpulkan sehari-hari. Benarkah? Uang sakumu setiap bulan, yang 20 tael itu, setelah dikurangi untuk memberi hadiah pelayan, membeli bedak dan perias, masih berapa sisanya? Cukup untuk membeli liontin giok, bernilai 100 stil ini? Jelas-jelas malam sebelum pesta ulang tahun, kau pergi ke rumah bordil pria mencari pelayan pria, bermain sampai lupa langit dan bumi, lalu mencuri Lion Tin Jayak untuk kejadian hadiah ulang tahun. Chu Yanran. Kau benar-benar tidak tahu malu. Itu omong kosong. Jangan hanya untuk meninggikan Chuling. Kau memfitnah anak kandungmu sendiri dan menodai kesuciannya. Nyonya. Perkataan seperti itu tidak bisa sembarangan diucapkan. Ini menyangkut nama baik Yanran dan reputasi kediaman Ju. Memfitnah? Chu Yanran ini terlihat penuh kasih. Tapi sebenarnya bejat dan tak tahu malu. Kalau kau tidak melihat Perimati, tidak akan menangis. Mama Lee, bawa orangmu masuk. Pemilik rumah bordil pria membawa tuan muda di dalam rumah bordil, menghadap Nyonya. Astaga! Putri tertua kediaman Duk, ternyata benar-benar pergi ke rumah bordil pria, untuk bersenang-senang dengan pelayan pria, bahkan 3 orang. Bahkan mengambil giok pelayan pria itu, lalu memberikannya pada ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Nggak tahu lagi ini, pelayan yang nemenin dia, atau dia yang nemenin pelayan. Ibio, mengapa harus memfitnah seenaknya? Hanya agar anak perempuan selir bisa naik pangkat? Aku sama sekali tidak pernah pergi ke rumah hiburan pria. Juga tidak pernah memanggil pelayan pria. Betul. Yanran dari keluarga kami adalah putri bangsawan ibu kota. Pria macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Menurutku, ini cuma karena tidak ingin Yanran mewarisi kedudukan Adipati, jadi dibua-bua. Nyonya rumah, sungguh hebat caramu mengatur rumah tangga, memanjakan anak perempuan selir, tidak bisa membedakan benar dan salah. Kini, bahkan menodai nama baik anak kandungmu sendiri. Aku pasti akan memohon bertemu Kaisar, untuk menanyakan, apakah semua ibu di dunia ini, seperti dirimu? Nyonya, ini kan menyangkut nama baik putrimu, tanpa bukti yang jelas. Sepertinya tidak baik, ya. Kebenaran sudah terpampang di depan mata kalian, tetap saja tidak percaya. Kalau begitu, akan kuperlihatkan pada kalian, wajah asli Chu Yanran. Nona, lupa? Malam di bulan pertama, berperahu di danau. Kau bilang mau mengikat janji sehidup semati denganku. Bahkan memberiku hadiah 5.000 tael. Kamu ngomong kosong, Nona.
siang hari di bulan pertama, bersamaku di istana pemandian air panas. Bahkan bilang di dunia ini, hanya mencintaiku, dan memberiku hadiah 20.000 tael. Padahal pagi itu, dia menikmati bunga bersamaku di taman. Setelahnya, dia memberiku hadiah 30.000 tael. Bahkan bilang padaku dia sudah punya kekasih baru. Pagi menikmati bunga, siang di pemandian air panas, malam berperahu di danau. Nona Chwinyi diam-diam membawa pelayan pria keluar bersenang-senang. Lebih genit daripada para pria di rumah bordil. Bagus, kalian semua diatur oleh Chuling, satu persatu untuk datang ke sini. Menodai nama baikku. Percaya tidak kalau kupanggil biro pemerintahan untuk menangkap kalian semua? Betul. Siapa sih yang gak bisa ngomong? Aku juga bisa bilang kalian, membunuh dan membakar. Berani tunjukkan buktinya. Aduh, masak sih sebagai putri tertua Adipati. Membuat suamiku menemani minum dan bersenang-senang. Mau cuci tangan dan enggak mau ngaku. Ya? Ibu Li, tanpa bukti yang jelas. Walaupun pergi ke biro pemerintahan, juga harus mengedepankan bukti hitam di atas putih, bukan? Nasihat Nyonya benar. Ini adalah surat hutang yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh putri tertua, total hutang hadiah perak, sebesar 100.000 tael perak. Putri tertua, total utang hadiah perak, 100.000 til perak. Hitam di atas putih. Bukti yang tak terbantahkan. Ini memang tulisan putri tertua. Ternyata dihabiskan untuk pelayan pria, uang sebanyak ini. Pantas saja Nyonya Adipati tidak memberikan hak waris kepada putri kandungnya sendiri. Ternyata sudah tahu dari dulu, dia berperilaku tidak senonoh di luar. Kehormatannya ternoda. Aku baru tahu kenapa ibu memperlakukanku seperti ini. Ternyata, tertipu oleh wanita ini. Kurang ajar. Kau yang berbuat salah. Berani-beraninya masih melawan. Apa salahku? Surat utang ini bukan tulisanku, melainkan anak selir ini yang memalsukan tulisanku. Ambil buku latihan tulisan Chuling. Semuanya silakan lihat dari dekat. Tulisan Chuling ini dan tulisan aku sama persis. Memang, sama persis. Nyonya, ini, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ini kan buku latihan tulisanmu. Dan tulisan di surat utang. Sama persis. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Menurutku, pasti anak selir ini sendiri yang menyalahgunakan uang, memberi hadiah pada pelayan pria, lalu ingin menyalahkan Putri Sah, agar dia sendiri yang mewarisi kediaman Adipati. Kalau begitu, masuk akal. Yanran selalu taat pada norma wanita. Pasti anak selir ini yang menyimpan dendam, lalu dengan sengaja memfitnah. Untungnya aku selalu meniru tulisan Chuling. Kalau tidak, hari ini pasti ketahuan. Ibu juga tertipu oleh anak selir. Sekarang serahkan hak waris kediaman Adipati padaku. Aku masih bisa bermurah hati untuk tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, aku pasti akan pergi mengadu di hadapan para pejabat. Asalkan kau tidak tahu hubunganku dengan Rufeng. Bahkan jika sampai di hadapan Kaisar, kiriman Adipati tetap akan menjadi milikku. Chu Yanran. Kalau tadi kau mengaku bersalah, aku masih akan memberimu sedikit kehormatan. Tapi karena kau tidak tahu malu begini, aku akan membiarkan semua orang menilai dengan adil. Pengawal, bawa pelayan pria kesayangannya, Liu Rufeng, ke sini. APA. Dia adalah pelayan pria kesayangan putriku. Bintang utama rumah hiburan Xianggu, Liu Rufeng. Kenapa Rufeng bisa ditangkapnya? Dan dipukuli sampai begini parahnya? Tidak bisa, aku harus memutuskan hubungan dengannya. Nanti kebalas dan dam antanya. Liu Rufeng. Kamu kenal dia? Ampun, ibu pemilik rumah. Hamba ini cuma rakyat jelata. Mana mungkin kenal putri sulung dari keluarga Adipati. Kalau begitu, pengakuan yang kamu tanda tangani juga palsu ya? Sepertinya caraku tidak bisa membuatmu jujur. Lebih baik kamu kukirim ke penjara bawah tanah. Biarkan mereka yang mendidikmu. Penjara bawah tanah itu kuburan orang hidup. Jepit tulang, kupas kulit, potong lidah, petakan tulang belakang, tusuk jantung. Ada juga tuang lipan ke telinga. Orang biasa yang masuk
Kalau tidak mati, pasti cacat. Bahkan ada penjahat yang dijadikan manusia tong. Hanya kepalanya yang bisa bicara. Yan Ea. Cepat selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara bawah tanah. Kamu bilang akan membuatku menikah masuk ke keluarga Adipati. Gadis yang belum menikah berhubungan gelap dengan pelayan pria, lagi pula punya utang besar. Malah mau membuat si pelayan pria menikah masuk ke keluarga Adipati. Nona Chu ini sungguh tidak tahu malu. Kamu siapa? Aku sama sekali tidak kenal kamu. Yan Ea. Beberapa hari lalu kita masih Bayan Yi Menggikat hidup bersama. Kamu bahkan pakai kutang merahmu, menutup mataku, bermain-main di dalam kamar. Dasar kurang ajar. Jangan asal bicara. Kau ini Chuling. Berani-beraninya memfitnahku. Kakak kandungmu sendiri. Tidak, ini bukan perbuatanku. Ibu pemilik rumah. Ini bukan bukti yang kuat. Yanran selalu anak yang patuh. Pastianek Sulirini yang menyusun skenario. Bukti? Tabib Zhang ada di sini? En bas di sini. Bantu periksa denyut nadi putriku yang baik. Lihat apakah anak di perutnya, dengan si pelayan pria, dalam keadaan baik. Lihat apakah anak di perut putriku, dengan si pelayan pria, dalam keadaan baik. Putriku yang baik ini, sebelum bertemu Liu Rufeng, sangat cabul. Setelah punya dia, malah jadi setia. Mungkin masih ingin anak ini. Muarisi Kediaman Adipati. Tidak. Aku tidak mau diperiksa. Aku tidak mau. Kalau begitu, Nona Chu ini benar-benar hamil anak si pelayan pria. Sebagai putri sah Adipati, perilakunya bejat, sangat cabul. Kalau sampai mewarisi kediaman Adipati, sungguh mempermalukan. Parabon Sawon Istana. Kamu sebaiknya minta maaf kepadanya dulu. Dia paling sayang padamu. Nanti, ucapkanlah kata-kata manis. Lakukan saja sekadarnya. Ditambah lagi, ayah kandungmu akan datang membelamu. Apa kamu masih takut kalah dari seorang anak selir? Tapi aku tidak bisa mengakui. Ini anaknya Rufeng. Kalau tidak, meskipun itu ayah, tidak akan bisa menolongku. Ibu, Putrimer, sama sekali tidak mengandung anak pelayan pria. Anak ini adalah anak seorang pangeran muda. Wan Jai, kamu benar-benar tidak takut mati. Berani beraninya mengganggu keluarga Karajan. Ibu, percayalah padaku. Mana mungkin putrimu membohongimu? Baik. Kalau begitu, pergilah ke kantor pemerintah, dan berdebatlah di sana. Lebih baik sampai ke telinga yang mulia. Lihat siapa yang bisa melindungimu. Bawa pergi, serahkan ke pemerintah. Ibu, kalau anak berbuat salah, orang tua juga ikut bersalah. Jangan harap bisa lepas tangan. Kalau putrimu dinyatakan bersalah, yang tercoreng adalah nama kediaman Duk Kuo. Di hadapan para bangsawan ibu kota, ibu juga takkan bisa angkat kepala. Nyonya, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah hari ini? Kita anggap saja tidak melihatnya. Mengapa harus sampai ke pengadilan? Benar, benar, benar. Bagaimana juga? Ini ibu dan anak. Maafkan dia sekali ini. Donggon status Kediaman Dugo. Nanti dia masih bisa dapat jodoh yang baik. Nyonya utama, kehormatan dinikmati bersama. Ai pun ditanggung bersama. Yanran adalah putri kandungmu. Kalau dia berbuat salah, yang mulia juga akan menghukummu. En tout cas pas Suza Begini. Putri kandung? Dia sama sekali bukan putri kandungku. Hidup atau mati, apa urusannya denganku? Jangan-jangan dia tahu tentang ibuku yang sebelum meninggal. Menyekar ke Dengen Chuling. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nyonya utama, Yonron, dari kecil tumbuh besar, di depan mata kita. Bagaimana mungkin? Dia bukan anak kandungmu? Naonnya Duke Gua, kesalahan sebesar apapun, dia tetap anak sendiri. Perkataan yang merusak hubungan ibu anak ini tidak boleh diucapkan. Apalagi, ibu selalu memanjakan Yanran, seperti mutiara di tangan, bersusah payah membesarkannya. Bagaimana bisa tiba-tiba tidak mengakuinya? Sejak zaman dahulu, bakti adalah yang utama. Meski anak perempuan ini melakukan kesalahan besar, tapi dia tidak pernah tidak berbakti. Jika ibu karena terlalu memanjakan anak selir, lalu meninggalkan anak kandung sendiri, aku pasti akan menghadap yang mulia untuk mengadu dan meminta keadilan, menjatuhkan hukuman padamu atas tuduhan meninggalkan anak kandung.
Tuduhan meninggalkan anak kandung? Aku telah membesarkanmu puluhan tahun. Topi aib yang akan daikneng sepanjang masa ini. Kau seenaknya saja menuduhku. Karena kau sama sekali tidak mau bertobat. Aku juga akan membuatmu tahu. Apa itu karma? Katakan semua yang kau ketahui, secara lengkap dan jelas. Mungkin, aku bisa membebaskanmu dari penjara kaisar. Aku. Juru kunci Zhang. Konon katanya, kau selalu menginginkan seorang Kasim yang cukup rupawan. Bagaimana kalau, sebelum dikirim ke penjara kaisar, dia kuberikan padamu? Terima kasih atas hadiahnya, Nyonya Adipati. Hamba pasti akan menyayanginya dengan baik. Penggawal, bawa dia ke istanaku untuk melayani. Tidak, Nyonya. Ampun, hamba akan bicara. Chu Yanran sebenarnya adalah anak dari istri kedua. Dia adalah putri utama palsu. Chu Yanran sebenarnya adalah anak dari istri kedua. Dia adalah putri utama palsu. Chu Yanran, kau benar-benar berani sekali. Berani-beraninya mengacaukan garis keturunan keluarga Adipati. Menyamar sebagai putri utama selama puluhan tahun. Tidak, aku tidak. Ibu, meski ibu tidak mau mengakui anak ini, tidak perlu juga bersekongkol dengan pelayan pria ini untuk membuat kebohongan yang bisa dipancung ini. Kau dan ibumu sangat mirip. Tapi dulu, aku tidak pernah memfitnah ibumu. Kali ini pun aku tidak akan memfitnahmu, Liu Rufeng. Ini menyangkut calon Adipati Zhengguo. Jika kau membuat rumor dan onar, kau tahu ini dosa sebesar apa? Hamba berani bersumpah kepada langit. Nona Yanran memberi hamba banyak barang pribadi sebagai tanda cinta. Di antaranya, salah satunya adalah yang selalu dibawanya. Sebuah gelang karang yang terukir huruf An. Dia bilang, ini adalah peninggalan ibunya untuknya. Ini adalah hadiah cinta dari leluhur untuk pihak pria. Bukankah ini nama kecil istri kedua yang telah meninggal, Wang Nianan? Gelang karang ini memang barang kesayangan nyonya kedua. Nenek Wang. Kau pasti mengenal gelang ini kan? Mengapa barang putrimu ada di tangan Yanran? Dan malah menjadi peninggalan ibunya? Aku bilang, saat merapikan barang-barang anakku yang sudah meninggal, kalung karang tangan ini, kok hilang? Ternyata diambil oleh Yanran. Mungkin dia salah paham. Kalung ini milik ibu. Dia kira, ini tanda cinta ibu dan ayah. Orang tua ini, bahasanya license sekali, tanpa sila. Benar, ini anakmu yang mengambilnya. Sejak kecil, anakmu sering mendengar cerita tentang ibu dan ayah, yang cinta mereka lebih kuat dari emas. Jadi anakmu mengira ini adalah tanda cinta mereka dulu, lalu memberikannya kepada Rufeng. Tak disangka, ternyata disalahpahami oleh ibu. Ditemukan? Kebetulan yang aneh sekali. Atau jangan-jangan, Nyonya Wang sudah lama tahu asal-usul Yanran, bahkan saat aku melahirkan dulu. Kau dan putrimu yang baik, Wang Nianan, melakukan apa? Ibu, keluarga Wang Memang sudah merusuh. Tapi, pernah dipercaya oleh almarhum kaisar. Kau mau menuduh putriku yang sudah meninggal hanya dengan sebuah kalung tangan dan keluarga Wang. Apakah kau meragukan penilaian almarhum kaisar? Ibu. Nenek, Anak muda, berani-beraninya memukulku. Mengandalkan status sebagai orang tua, berani memakai almarhum kaisar sebagai tameng. Kenapa tidak boleh dipukul? Kalian berdua, nenek dan cucu, satu bicara tentang cinta yang kuat, tapi kelakuannya bejat. Satu lagi pura-pura baik. Padahal munafik. Baik. Hari ini, atas nama leluhur keluarga Wang, akan kuberi pelajaran untuk kalian. Seret Liu Rufeng ke bawah. Bawa bidan yang dulu, ke sini.
Ya, Nyonya, dialah orangnya. Peristiwa menukar putri pertama dulu. Aku dipaksa olehnya untuk melakukannya. Nona Chuling, barulah putri kandung Nyonya. Peristiwa menukar putri pertama dulu. Aku dipaksa olehnya untuk melakukannya. Nona Chuling, barulah putri kandung Nyonya. Aku anak dari istri utama. En bas du racket. Berani memfitnah status putri utama. Kuzobek mulutmu. Kurang ajar. Keluarga Wangmu kuma keluarga Kilasba. Berani berbuat owner di Kediaman Adipati Gwagangku. Shen King. Ku berani-beraninya berkali-kali melakukan kekerasan pada ibuku. Hammond, nenek, Nyonya memang pantas disebut putri keluarga jenderal. Kemampuan bertarungnya masih seperti dulu. Mama Lee. Kau ceritakan saja, saat aku melahirkan dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mohon ibu mempertimbangkan. Dulu. Istri kedua karena memfitnah ibu hingga masuk penjara. Sebelum dihukumati, melahirkan bersama dengan ibu. Ibu, dorong, masing-masing melahirkan seorang bayi perempuan. Dorong. Sudah keluar? Ibu. Aku sangat membencinya. Tidak berhasil meracuni wanita Shen King itu. Kedepannya, jika dia ada di sini, anakku tidak akan bisa mewarisi kediaman Duke. Lalu bagaimana menyelesaikan keinginan sang tuan itu? Nenek Wang menyayangi putrinya sendiri, lebih menyayangi cucu perempuannya. Lalu muncul ide. Kalau begitu, tukar saja anak perempuan Shen King. Biarkan anak keluarga Wangku menjadi putri sah kediaman Duke. Dia menggunakan seluruh keluargaku untuk mengancamku. Menyuruhku menukar putri ibu. Agar tidak salah mengenali di kemudian hari, istri kedua menggunakan tinta tak terlihat yang tidak akan pudar. Di telinga putrinya sendiri, diberi satu goresan. Muncul jika terkena air. Jika ibu tidak percaya, bisa dicoba dengan air. Chunner. Di telinga Nona Ling, kenapa ada warna? Tidak mungkin. Chu Lingla putriku. Kenapa di telinganya ada bekas yang ditinggalkan istri kedua? Kamu sebentar lagi akan mewarisi kediaman Duke. Tawa ini bisa menghilangkan tinta di telingamu. Kalau tidak, jangan-jangan ketahuan orang. Posisimu sebagai pewaris Duke bisa tidak aman. Kalau begitu, berikan juga pada wanita Chu Ling itu. Satu goresan. Dengan begitu, baru benar-benar aman. Kakak, kamu kak izini buat apa? Membantu adik. Menggambar sesuatu. Kakak, beberapa hari lalu, kakak menahaniku dan memberiku goresan. Berani beraninya masih berpura-pura di sini. Jelas-jelas, kamulah putri istri kedua. Aku tidak, Ling tidak. Buktinya sudah jelas. Masih menanjas dan berpura-pura menyedihkan di sini. Masih ingin membuat ibu dan semua orang tersadolemu? Nyonya, putri selir ini menipu semua orang untuk merebut posisi pewaris Duke. Pesta ulang tahun yang indah dan upacara pewarisan jadi berantakan. Saya usulkan segera dihukum mati. Benar. Harus dihukum mati. Kalau tidak, Yanran dan keluarga Wangku, bukan sia-sia, difitnah dan diperlakukan tidak adil. Ternyata memang putri selir, banyak bohongnya, menyia-nyiakan, kepercayaan kita semua. Perilaku perempuan ini sangat buruk. Mulutnya penuh dusta, tidak boleh dibiarkan hidup. Saya punya sebuah ide. Karena ingin membuktikan jati diri, lebih baik dibuktikan sampai tuntas. Mari adakan tes darah untuk menguji hubungan darah.
Apa katamu? Tes. Tes darah untuk menguji hubungan darah? Mari adakan tes darah untuk menguji hubungan darah. Tes darah untuk menguji hubungan darah. Zhang Gongzan, buktinya sudah jelas. Tes darah untuk menguji hubungan darah, hal yang bisa melukai hubungan ibu dan anak seperti ini. Sepertinya tidak perlu, kan? Saya sudah lama tinggal di istana ini. Hal-hal kotor apa yang belum saya lihat? Kalau tidak menyelidiki seseorang sampai ke akar-akarnya, bagaimana mungkin tahu isi hatinya, hitam atau putih? Chunner, ambil air. Kalau kamu memang anak kandungku, kenapa? Berani membuktikan identitas pun tidak? Atau jangan-jangan, kamu memang palsu? Siapa bilang aku tidak berani? Berdiri. Berani sekali kamu. Berani-raninya mau mencampurkan tawas ke dalam air. Nona Yanran, licik sekali akalnya. Kalau tawas dimasukkan ke air, meski bukan hubungan darah, darah pun bisa menyatu. Pasti kamu sadar, dirimu sendiri sebenarnya bukan anak kandung Nyonya Duchess, kan? Aku. Menyatu. Darah menyatu berarti ada hubungan darah. Yang dikatakan Nona Ling Er itu benar. Dialah anak kandung Nyonya Duchess. Seorang putri palsu, di atas kepala putri asli, berulah puluhan tahun. Bahkan mengurungnya di kandang babi. Menganiaya dengan berbagai cara. Sungguh niatnya jahat, keji sekali. Cepat cari Jenderal Wang Shuo untuk datang menyelamatkan. Kalau tidak, Yanran dan aku, hari ini pasti tidak bisa keluar dari kediaman Duk ini. Nyonya, ayah kandung Nona Chu, bagaimanapun diselidiki, tidak ketemu. Mungkin kekuasaannya sangat besar. Bagaimana kalau kita lebih berhati-hati? Kalau dia tidak muncul, paksa dia untuk muncul. Nanti, aku akan menggunakan keselamatan Chu Yanran untuk memaksanya tampil ke depan. Asalkan dia berani datang ke kediaman Duke ini, aku pasti buat dia tidak bisa kembali. Nyonya Utama, ini pasti salah. Kamu bersekongkol dengan putrinya, menukar anak kandungku, Shen Qing, menipu kepala keluarga. Kejahatanmu sangat besar, Chu Yanran. Memalsukan diri sebagai putri utama, perilakunya hina. Hamil di luar nikah, mencemarkan nama keluarga. Setiap perbuatan adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Penggawal, bawa mereka bertiga, masing-masing pukul 50 kali. Seret ke pengadilan untuk dihukum. Lalu segera kirim ke alat pemenggal untuk dieksekusi. Beranyaku, aku akan jujur padamu, Yonho, memang bukan keturunan asli kediaman Adipati. Ayah kandungnya adalah orang yang sangat terhormat. Jika dia sampai terluka sedikit saja, maka kediaman Adipati siap-siap saja dibasmi habis. Benar, ayahku adalah orang penting. Orang-orangnya segera tiba. Berani-beraninya menyentuhku. Kalian semua akan mati. Wah, sombong sekali. Kediaman adipatiku telah berdiri selama ribuan tahun, melalui pertempuran tak terhitung. Yang bisa membasmi habis kediaman adipatiku, mengkengke. Ayahmu adalah kaisar yang berkuasa sekarang? Tentu saja bukan. Kalau begitu, apa yang perlu kediaman adipatiku takuri? Semua juga sudah dengar. Aku telah merawatnya dengan penuh perhatian, Chu Yanran, selama 20 tahun. Dia tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan. Ternyata dia bahkan bukan keturunan asli kediaman adipatiku. Aku tidak peduli siapa ayah kandungmu. Dengan perbuatan seperti ini, aku pasti akan melaporkannya kepada Yang Mulia untuk menghukumnya. Pukalidia. Shen Qing, kau ini perempuan. Tunggu saja sampai orang ayahku datang. Dia tidak akan membiarkanmu. Hentikan. Ini, kenapa Jenderal Wang Shuo datang ke sini?
Jenderal Wang Shuo. Adalah jenderal kelas 1. Di kalangan militer Dacia, dia bisa dibilang salah satu tokoh teratas. Jika Adipati masih ada, mungkin bisa menyainginya. Tapi sekarang, Ayah Wang. Kau tamat. apa? Masa sih? Ayah kandung Chu Yanran adalah Wang Shuo. Ayah angkat. Cepat selamatkan aku. Panta saja Chu Yanran. Si putri palsu ini berani bersikap seenaknya. Ternyata, Jenderal Wang Shuo adalah ayah angkatnya. Wang Shuo adalah ayah angkat Chu Yanran. Kalau begitu, status ayah kandungnya mungkin adalah orang yang lebih tinggi di istana. Tapi kenapa tidak mengakui anak ini? Dan malah meninggalkan Chu Yanran di kediaman Adipati? Ayah angkat. Lihat, anakmu dipukuli. Kau harus membelaku. Jenderal. Kediaman Adipati itu terlalu sombong. Kau harus menghukum mereka. Nyonya. Berani sekali. Anak angkatku, Wang Moran, berani kau sakiti? Lepaskan dia sekarang. Jenderal datang ke rumahku, langsung menyuruhku melepas orang. Tapi tidak memberi penjelasan. Mau penjelasan? Kau cuma perempuan. Apa artinya? Aku diperintahkan ayahnya. Orang ini akan kubawa. Shen Qing. Bahkan jika aku merebut status putri sah, mengacaukan seluruh kediaman Adipati. Lalu apa? Jika langit runtuh, pasti ada yang menopangku. Kau tetap harus tunduk. Tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Segala yang terjadi selanjutnya, mungkin bukan sejarah yang kukenal, tapi siapapun pelindungmu. Aku pasti akan menentuk Catalan untuk anakku. Berani kau serang jenderal ini? Kediaman Adipatiku turun temuran, hanya setia pada yang mulia. Hari ini, jika kau tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, suruh ayah kandungnya datang minta maaf. Nyawa jenderal akan tertinggal di kediaman Adipatiku. Wanita kecil ini keras kepala juga. Bagus, memang pantas jadi putri mendiang Jenderal Shen. Sayangnya, dulu kalau kau tidak menikahi Chusun, si brengsek itu, pasti ku bawa pulang, jadi selir. Berani menghina suamiku? Lihat pedangku. Ayah Yanran berkedudukan tinggi. Sebaiknya kau tahu diri. Jangan carry mati. Jenderal, tenanglah. Nyonya, Hanya sedang emosi. Shen Qing, kau perempuan, lepaskan aku. Aku masih bisa memberimu kesempatan. Kalau tidak, hukumannya mati. Bahkan jika dia tidak melepasmu, selama jenderal ini ada di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Kediaman Adipatiku keluarga ternama ribuan tahun, mengusir musuh bagi Dacia tak terhitung. Bahkan kaisar pun memberi hormat. Kau siapa lagi? Hari ini, meski kuhukum mati mereka di sini, tidak ada yang berani menyalahkan. Kediaman Adipatiku, lanjutkan pukulannya. Pasukan hitammu, bukankah seharusnya ada di perbatasan? Kenapa bisa sampai di ibu kota? Jujur saja ku bilang padamu, hari ini, mau kamu lepaskan orangnya atau tidak, pasukan hitamku akan tetap membantai kediaman adipatimu, sampai banjir darah. Jenderal Wang ini sudah gila? Berani mengirim pasukan untuk menghancurkan kediaman Adipati? Wang Shuo. Kediaman Adipati kami adalah salah satu dari 3 Adipati. Keluarga Chu Yanran mencuri identitas putriku selama 20 tahun, mengacaukan garis keturunan. Kau malah demi menyelamatkannya tanpa izin kaisar, langsung mengirim pasukan untuk menyerang kediaman Adipati. Siapa yang memberanikanmu? Kaisar, sekarang terbaring sakit, seseorang yang hampir mati. Masih harus aku dengarkan? Apalagi di istana ini, banyak sekali orang yang ingin melihat kediaman adipatimu runtuh. Aku
Hanya menjalankan keadilan langit saja. Di balik Wang Shuo ini, siapa sebenarnya yang jadi bakingnya, sampai membuatnya begitu berani? Ibu, hati-hati. Barusan kan sombongnya. Mau menghukum mati aku dengan tongkat? Lanjutkan dong. Ibu. Kalian menyerang diam-diam saat kacau, pengecut dan hina. Aku memang pengecut. Memang hina. Mau apa lagi? Sekarang hak hidup mati kalian ada di tanganku. Mau kupukul ya kupukul. Kalau kalian berani bertindak lagi, 4 jenderal bawahan, kediaman adipati kami. Pasti akan memimpin 100.000 pasukan berkuda. Menjadikan kalian arwah di bawah kaki kuda. Kalau tahu pasukan berkudamu ada di sini, masa ayah angkatku berani mengepung kediaman adipati? Sekarang, bahkan seekor lalat pun takkan bisa keluar dari sini. Mau kemana cari pasukan berkudamu? Hari ini, kediaman adipatimu pasti akan dihancurkan. Situasi berbahaya hari ini sudah kuduga dari awal. Kenapa genderang pemanggil jenderal ada di sini? Genderang pemanggil jenderal, pemukul genderang jatuh. 4 jenderal datang dengan puluhan ribu pasukan. 4 Jenderal Adipati. Itu adalah kekuatan terhebat di Sia. Nyonya Adipati ini benar-benar murka. Mau berperang dengan pasukan hitam. Aku ingin lihat. Apakah kalian bisa keluar hidup-hidup dari kediaman adipati ini hari ini? Jangan biarkan dia memukul genderang itu. Kalau tidak, kita semua tamat. Ayah, kenapa buru-buru? Genderang ini sudah lama kuhancurkan. Jangan-jangan kamu pikir benda sebesar ini bisa dibawa masuk ke kediaman tanpa sepengetahuanku? Meski aku tak tahu fungsinya untuk apa, tapi untuk berjaga-jaga, aku sudah melakukan sesuatu. Terkejut ya? Bagus, anak. Jika pasukan berkuda tak datang, hari ini seluruh keluarga kediaman Dukwa akan mati di sini. Jangan buru-buru, ayah. Baru saja aku terpikir, ada permainan yang menarik. Pasukan hitam ayah, semuanya garang dan beringas, penuh aura haus darah. Mereka selalu butuh pelampiasan di rumah bordil. Bagaimana kalau kita biarkan mereka mencicipi rasanya putri bangsawan ini? Bagaimana pendapat ayah? Ide bagus. Rasanya putri bangsawan ini belum pernah dicicipi oleh kami orang Khazar. Saudara-saudara, wanita di rumah bordil sudah bosan. Mau coba yang segar? Mu. Baik, antre di belakang. Aku tak bisa menikmati Janda Chusun, tapi putrinya juga tak kalah enak. Baru tadi, kamu masih sombong mau memanggil pasukan berkuda. Kenapa sekarang jadi bisu? Mau kubantu panggil? Tolong, cepat datang. Ada yang ganggu putriku. Pasukan berkuamu di mana? Aduh, aku takut. Mulai hari ini, Putrimer akan menjadi pelacur yang bisa ditunggangi siapa saja. TAPI. Aku akan biarkan dia hidup. Aku akan menjualnya ke rumah bordil. Menjadi pelacur yang paling kamu hina. Dan biarkan Rufung mendidiknya dengan baik. Siapa bilang genderang ini rusak? Chana, Laikiken. Bahaya. Cepat hentikan dia. Sepula, Ribu, Pasukan. Bunu. Hamba Kinglong. En bas Bayu. Hamba Zuke. En bas Xuanwu. Bersama Sepulu Ribu Pazukan. Menghadap Nyonya.
Mereka adalah 4 jenderal besar kediaman Dukkuo. Masing-masing bisa 1 orang melawan 1000. Mereka adalah dewa pembunuh di medan perang. Dia, Wang Shuo itu, berani demi seorang putri palsu, ingin menghancurkan kediaman Dukkuo. Lihat dulu, apakah dia bisa mengalahkan mereka? Kedua orang ini bilang mau membantai habis kediaman Dukkuo kami. Bahkan mau membuat putriku dikendarai oleh ribuan orang. 4 jenderal. Apa pendapat kalian? Dua binatang yang cari mati, berani mengerahkan pasukan mengepung kediaman ini. Menyentuh nona kami. Aku sekarang juga akan memenggal kepala mereka berdua, gantung di tembok kota. Aku malah ingin memotong keempat anggota tubuh si perempuan palsu ini. Memotong keempat anggota tubuhnya, mencungkil matanya, memotong telinga dan hidungnya, menjadikannya tong sampah manusia. Lihatlah ekspresi ayah kandungnya, akan seperti apa. Lebih baik seret ke istana, lalu bunuh di depan para cendekiawan lemah itu. Supaya mereka tidak mengira kediaman Dukkuo kami lemah dan mudah diinjak. Kakak-kakak, Jongon Maramara Bejitu. membunuh jenderal kelas 1, itu melanggar hukum. Kalau mau bunuh diam-diam saja. Barony, jangan kira kalian adalah jenderal besar, lalu bisa bertindak semaunya. Di depan ayahku, kalian cuma 4 anjing. 4 jenderal membela negara adalah pahlawan besar Karajan. Kamu, anak haram yang entah dari mana, muncul ini, berani juga berkomentar di sini. Karena ayahmu tidak datang. Aku juga malas melanjutkan, menunda-nunda dengan kalian. 4 jenderal. Antarkan mereka. Aku yang urus. Medali emas kaisar ada di sini. Siapa yang berani menyentuh putri tunggal pangeran wali penguasa? Panjang umur yang mulia. Tak disangka si putri palsu ini ternyata adalah putri tunggal pangeran wali penguasa. Pangeran mahkota sekarang cacat kedua kakinya. Kaisar juga tidak akan lama lagi. Karena itu mengangkat paman pangeran mahkota sebagai pangeran wali penguasa untuk membantu urusan pangeran mahkota. Sekarang, kediaman pangeran wali penguasa bisa dibilang kekuasaannya sangat besar. Keberadaannya di atas semua orang. Pangeran wali penguasa seumur hidup tidak menikah. Susah payah punya keturunan. Tapi dengan segala cara membuat putrinya menjadi anakku. Sebenarnya apa tujuannya? Mulutmu bilang setia pada kaisar. Tapi melihat medali kaisar tidak bersujud, itu namanya memberontak. Panjang umur yang mulia. Wanita. Tadi begitu sombongnya. Sekarang, akhirnya juga berlutut di bawah kakiku. Ibu, Kami ada di sini. Kau anak perempuan kurang ajar, berani-beraninya melawan. Berhenti. Kakak, kalau sekarang bertindak, itu namanya pemberontakan. Nyonya pasti punya keputusannya sendiri. Aku adalah putri dari negara Sia. Putri tunggal pangeran wali. Kalian cuma sekumpulan budak. Anjing di bawah kaki keluarga kerajaanku. Apa yang tidak pantas untuk dihina? Benar, lihat dulu diri kalian seperti apa. Kami adalah keluarga Karajan. Shenqing. Bukannya kau mau membunuhku? Karena ada tanda perintah kaisar di sini, jadi tidak berani? Hakut tidak memberontak? Baru inilah yang disebut anjing sisha yang melayani keluarga Karajan seumur hidup. Tidak mau menggonggong? Kau pikir dengan begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, Chunner? Ambil silsilah keluarga. Mulai hari ini, kau bukan lagi anakku. Ikatan dengan kediaman adipati ini putus sampai di sini. Ayahku adalah pangeran wali. Dia adalah anggota keluarga Karajan. Siapa yang mau masuk ke silsilah kediaman adipatimu? Oh, begitu? Tapi pangeran wali belum memasukkanmu ke dalam silsilah keluarganya untuk diakui sebagai keturunan, kan? Terus kenapa?
Tidak tercatat di silsilah kedua keluarga, maka kau hanyalah rakyat jelata. Aku membunuhmu, juga atas nama yang benar. Shenqing, kau hila. Tanda perintah kaisar ada di sini. Kau berani-beraninya membunuh putri seorang pangeran? Kau belum masuk silsilah. Namamu tidak sah, kedudukanmu tidak jelas. Sedangkan aku, putri tunggal keluarga jenderal. Ayahku adalah jenderal pelindung negara. Mendiang suamiku bahkan adalah Adipati Zhengguo. Berani-beraninya kau menjebak satu-satunya keturunan kediaman Adipati ini. Aku bunuh kau esai rakyat jelata. Siapa yang berani menghalangiku? Istri Adipati sudah hilang akal. Cepat tangkap dia. Cepat panggil pangeran. Kongkong, Anda juga cepat kirim orang untuk memanggil putra mahkota. Aku sudah lama menahan amarah padanya. Shenqing, pangeran akan segera tiba. Kalau Yanran sampai terluka, pangeran tidak akan membiarkanmu. Kau hila. Berani-beraninya membunuh keluarga kerajaan. Kediaman adipatimu tunggu saja. Dicatat dengan buruk dalam sejarah. Nenek tua ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Tidak. Aku adalah putri. Adalah majikanmu. Kau tidak boleh. Jubah kuning kerajaan ada di sini. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Ini disiapkan khusus untukmu, oleh ayahandamu. Bahkan jika aku sekarang belum diakui secara resmi. Hanya yang mulia yang berhak membunuhku. Kalau kalian berani menyentuhku sedikit saja, itu sudah dianggap pemberontakan. Paduka. Buruk sekali, Paduka. Orang-orang wali raja membuat keributan di kediaman Adipati. Dua kelompok itu berkelahi. Paduka. Akhirnya wali raja mulai bertindak terhadap kediaman Adipati. Jika kediaman Adipati terdesak sampai bertindak, tuduhan pemberontakan ini sekali terbukti, dia bisa dengan terang-terangan membersihkan mereka. Guru benar sekali. Jika tidak segera bertindak, begitu kediaman Adipati kehilangan pengaruh, tahta ini mungkin akan jatuh ke tangannya. Penggaval, berangkat ke kediaman Adipati. Chu Yanran, selain mengandalkan semua ini, apa lagi yang bisa kau lakukan? Tapi inilah hak istimewa keluarga kerajaan. Bahkan jika aku membuat kesalahan sebesar langit, masih ada yang mulia dan ayahanda yang mendukungku. Oh ya. Aku ingat dulu sekali. Kau seperti anak anjing Kessel. Menggotongku kemana-mana. Bagaimana kalau kali ini? Di depan ibumu, aku ikat kau? Aku ingin lihat, apakah dia akan mematuhi perintah kerajaan? Atau berani melayangkan tangannya padaku? Jangan Lankan. Nyonya. Azalkan Nyonya Membri Perinta. Akudan Sodara Sodara akan membawa pasukan ke istana. Dan menangkap wali raja itu. Paling-paling kita membrontak. Lahatlah beranika dia? Kediaman Adipati memegang jabatan penjaga negara. 1000 tahun tak pernah ada yang memberontak. Jika dia berani mengerahkan pasukan demi kepentingan pribadi, berarti dia mengkhianati leluhur. Kesal sekali ya? Aku kasih kesempatan tebaslah. Ayo. Tiba Zaku. Hari ini aku ingin lihat, dengan dukungan ayahanda dan yang mulia, siapa di antara kalian yang bisa berbuat apa-apa padaku? Induk serigala ini ternyata melindungi anaknya. Dasar binatang yang sok jago karena punya backingan. Jika yang mulia tahu, kau membuat keributan di kediaman Adipati seperti ini, pasti akan memintai pertanggungjawaban. Kediaman Adipatiku turun-temurun biasa besar, prestasi perangnya gemilang. Dengan tindakanmu seperti ini, seluruh rakyat akan mencela dan mengutukmu. Apa hakmu bicara di sini? Tapi ngomong-ngomong, aku malah jadi berubah pikiran. Kau sebelumnya sudah cukup kuzalimi.
Sekarang aku menjenakan jubah kuning Karajan. Memegang token perintah. Dan juga adalah majikan kalian. Bagaimana kalau aku ikat ibumu, lalu ajak jalan-jalan di jalanan besar? Bukankah itu lebih menarik? Ide bagus, kalau bisa menarik nyonya kediaman Adipati Kuo, untuk daerah Kalyur. Pasti tidak ada lagi yang berani meremehkan istana pangeran pemangku tahta. As-tu Peringate Kanko? Coba sentuh sedikit saja. Chouyanran. Nyatanya, kau yang berpura-pura sebagai putri sah, bersalah duluan. Berani-beraninya di depan kami. Kau mau mempermalukan nyonya? Akulah majikan. Memanggilnya ibu selama puluhan tahun. Bukankah itu keberuntungan baginya? Dengan statusku, kerabat jauh putra mahkota, putri pangeran pemangku tahta, keponakan kaisar, bisa dibesarkan olehmu. Itu sudah merupakan keberuntungan besar bagi kediaman Adipati Kuo. Apa salahku? Mingger Simua. Kalau tidak menghormati perintah kerajaan berarti memberontak. Kediaman Adipati Kuo kami, yang menyandang gelar penjaga negara, tidak akan melanggar perintah kerajaan. Tapi kalau kau bertindak seperti ini, pasti akan mendapat balasan nanti. Pemerintahan saat ini adalah ayahandaku yang berkuasa. Ayahandaku mewakili perintah kerajaan. Dialah langit dari dinasti Xia ini. Dan aku adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapai orang biasa sepertimu. Penenangku adalah anujara untukmu. Yang mulia putra mahkota tiba. Sejak kapan nyawa pejabat tinggi kerajaan bisa diputuskan oleh Nona Chu? Berani beraninya kau undang putra mahkota. Kau pikir dengan begini, aku tidak bisa menyentuhmu lagi? Berkedu. Di hadapan yang mulia putra mahkota, kau tidak memberi hormat, bahkan bersikap tidak sopan. Kami bertugas atas perintah pangeran. Harap yang mulia jangan ikut campur. Kasim Zhang. Tampa. Baik. Jinzu. Jandral. Hamba mohon maaf. Tangan Kasim seperti hamba ini kuat. Harap kalian berdua tahan sedikit. Ayo, orang. Kau, seorang putra mahkota tanpa kekuasaan, berani menyentuh kami? Aku punya jubah kuning kerajaan. Siapa yang berani menyentuhku? Barusan kalian bilang nyonya, melawan atasan, menghukum secara pribadi. Sekarang kau tidak menghormatiku. Apakah aku tidak boleh memukul? Apalagi sekarang aku yang mengawasi negara. Paman Kaisar hanya punya hak membantu. Kalian semua, jangan lupa siapa yang utama dan siapa yang bawahan. Berani beraninya kau. Kakak, lihat, pukulannya mantap sekali. Juru kunci Zhang, biar aku juga coba pukul. Nah, ini baru enak. Kalian membuat keributan di kediaman Adipati. Aku akan menghukum kalian. Apakah kalian menerima? Siapa yang tidak tahu sekarang di istana, ayahandalah yang berkuasa. Kau, putra mahkota yang hanya tinggal nama saja, berani-beraninya pamer kekuatan di sini. Putra mahkota adalah penerus tahta yang sah. Mana bolehkah lancang? Kau menekanku dengan titah kaisar. Aku tidak berani melawan. Tapi kalau berani bersikap tidak sopan pada putra mahkota, hanya perlu satu perintah dari putra mahkota. Aku akan memimpin pasukan berkuda besi untuk menggempur habis kediaman Pangeran Wali. Shen Qing. Jangan kira, karena didukung putra mahkota, lalu kau bisa semena-mena. Ayahanda menempatkanku di kediaman Adipati. Memang ada maksudnya. Tunggu sampai ayahanda datang ke sini. Lihat bagaimana kau bisa berulah lagi. Maksud? Aku juga penasaran. Kau adalah keturunan Paman Kaisar. Mengapa kau dibiarkan lahir di kediaman Adipati? Tapi sepertinya kalian juga tidak akan mengatakannya. Tapi tidak apa-apa. Di bawah siksaan berat, pasti akan terbuka mulutnya. Juru kunci Zhang, sampaikan perintahku, Jenderal dan Junzu. Menghina pejabat penting negara. Tidak tahu tata krama. Melawan atasan. Hukum dengan siksaan jiagan. Baik.
Nasihati Junzu untuk mengungkapkan maksud Pangeran Wali. Kalau tidak, Bisa-bisa jadi cacat. Berani beraninya kau. laksanakan. Keponakanku, sungguh besar amarahmu. Ayahanda. Pangeran Wali. Kamu keluar dulu, jaga pintu kediaman. Baik. Apa maksud paman? Keduanya ini tanpa alasan yang jelas, membuat keributan di kediaman Adipati. Bahkan menghukum sendiri pejabat penting negara. Belum lagi putrimu yang menyamar sebagai putri sah selama puluhan tahun. Jika aku tidak memberi hukuman sebagai peringatan, akan sulit mempertahankan wibawa. Aku dan Ibu Yanran memang berselingkuh. Ibunya, memang aku yang adar untuk masuk ke kediaman Adipati. TAPI, aku tentu punya tujuan lain. Pangeran Wali menukar putri kandungku selama bertahun-tahun. Dan masih bicara seenaknya saja. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Penjelasan. Baik. Apa maksud paman ini? Itu karena keluarga Adipati mereka berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Itu karena keluarga Kuogong mereka berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Keponakanmu ini akan mewarisi tahta gerombolan penjahat ini. Kalau tiba-tiba menyerang dan melukaimu, aku tidak bisa bertanggung jawab pada kakak sulung. Kalau aku yang berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Pangeran kurus kering seperti kamu ini, masih bisa berdiri di sini menggonggong? Paman Kaisar benar-benar pandai bercanda. Keluarga Zhenkuo telah menjaga Daxia selama ribuan tahun. Kalau ada niat memberontak, keluarga kerajaan ini pasti sudah lama berganti. Pangeran, jangan coba-coba menutupi. Kamu memasukkan putrimu ke kediamanku selama puluhan tahun. Pasti ada maksud lain, kan? Puluhan tahun yang lalu, aku tidak sengaja mengetahui keluarga Kuogong berniat memberontak. Aku menggunakan putri sebagai bidak untuk mendapatkan bukti pemberontakan keluarga Kuogong. Lajapila, putri ini kan orang yang paling dekat denganmu. Benar. Ayah mengirimku ke kediaman keluarga Kuogong untuk mencari keluarga Kuogong, bukti kejahatan berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Mana mungkin keluarga Kuogong berkhianat dan bersekongkol dengan musuh? Aku di kediaman ini belum pernah mendengarnya. Beberapa tahun lalu kamu selalu hidup di kandang babi. Urusan sebesar ini, pasti hanya aku yang bisa mengaksesnya. Oh ya? Kalau begitu, selama kamu menyusup bertahun-tahun ini, apakah kamu menemukan bukti apapun? Tentu saja. Aku menyusup selama bertahun-tahun, akhirnya di laci rahasia ruang kerjanya. Menemukan ini. Ini adalah Shen King, dan surat-surat dari Jenderal Wan negara musuh. Ditambah peta perbatasan, yang dia bocorkan. Ini adalah bukti kuat pengkhianatannya. Ini dia. Dan Jenderal Wan negara musuh. Surat-suratnya. Ditambah peta perbatasan yang dia bocorkan. Ini adalah bukti kuat pengkhianatannya. Nyonya. Benarkah kamu berniat memberontak? Bahkan tidak bilang padaku. Sekarang orang-orang kunci, semua sudah di sini. Langsung saja kita tangkap mereka. Biarkan Nyonya menjadi Maharani. Perkataan binatang ini bisa dipercaya? Terang-terangan menjebakmu, kamu malah masuk ke dalamnya. Tapi, Nyonya, kalau benar-benar mau memberontak, langsung saja perintahkan. Karena Nona Yanran bilang, ini adalah surat pengkhianatan. Lebih baik dibuka dan dilihat. Kamu berhubungan dengan musuh dan berkhianat masih berani ketawa. Biar ku beritahu kamu. Surat ini ditulis oleh Jenderal musuh dari negara utara, Wanyan Hong. Dia sudah ditangkap oleh pasukan kita seminggu yang lalu. Sekarang, masih dalam perjalanan ke Daxia. Saya bisa bersaksi untuk hal ini. Istri pernah melaporkannya padaku. Aku malah lupa memberitahu Paman Kaisar. Lalu peta perbatasan ini, bagaimana penjelasannya? Lembah Langya yang ditandai di peta ini, sudah ditinggalkan setahun yang lalu. Mana ada ceritanya bocor, Paduka membantu putra mahkota.
tapi tidak begitu paham urusan militer. Aku sudah tahu kamu akan berkilah. Lalu upeti negara musuh dan pembukuan ganda ini. Bagaimana kamu jelaskan? Giok ini harganya sangat mahal. Diberikan oleh negara utara. Aku pernah melihat sendiri ada orang menyerahkannya pada ibu. Termasuk buku pembukuan ini. Versi yang terang dibuatnya untuk menghindari pemeriksaan istana. Sengaja dipalsukan. Versi yang gelap ini baru yang asli. Shen Qing, kamu pikir dengan menghancurkan bukti pengkhianatanmu, berarti kamu tidak mau mengaku? Zhang Gonggong, beberapa tahun lalu di pesta ulang tahun Kaisar, negara Wu pernah menghadiahkan sebuah batu giok. Kaisar tidak suka negara Wo, lalu memberikannya padaku. Gonggong masih ingat? En bas un gage là. Catatan hadiah istana juga mencatatnya. Hadiah dari negara kecil seujung kuku ini. Aku saja tidak sayang, kamu malah sayang sekali. Bahkan menyangka utusan negara Wo sebagai negara musuh yang memberi hadiah. Aku sudah menganggapmu seperti anak kandung sendiri, mengajarimu selama 20 tahun. Bagaimana bisa mendidikmu jadi begitu bodoh dan tak tahu apa-apa? Lalu buku pembukuan ini bagaimana penjelasannya? Tulisan tangannya tidak bisa dipalsukan. Buku catatan gelap ini memang tulisan tangan istri. Mencatat bahwa kediaman Duk Kuo menerima hadiah dari negara lain, tapi tidak melaporkan ke istana. Keponakan, sekarang buktinya sudah jelas. Masih ada apa lagi yang perlu dilihat? Cepat tangkap dia dan gerombolan pemberontak ini. Nanti malah ada masalah. Berhubungan dengan musuh dan berkhianat itu hukuman mati. Aku tunggu melihat kalian. Satu persatu kepalanya terpenggal. Tapi buku catatan gelap ini, kan kamu yang memalsukannya? Shen Qing, jangan sampai mau mati. Masih membalikan fakta di sini. Tulisan tangan di buku catatan ini memang milikmu. Kertasnya juga sudah cukup tua. Mau beralasan apa lagi? Dilihat dari tulisan tangannya saja. Memang aku yang menulis. Tapi kamu melewatkan satu masalah yang sangat penting. Coba lihat semuanya. Di buku catatan resmi tahun lalu, tanggal 2 November. Pemasukan kediaman adalah 3.28 tael. Buku catatan rahasia. Ditambah satu entry. Menerima perak dari negara lain. Sebanyak 56.780 tael. Jika dijumlahkan, total seharusnya 60.063 tael. Tapi di buku catatan rahasia ini tertulis 58.921 tael. Kemana perginya lebih dari 1.000 tael yang hilang? Kakak, dia ngomong apa sih? Aku kok nggak ngerti? Kamu perhatikan baik-baik. Nyonya telah mengelola kediaman Duk Kuo selama bertahun-tahun. Catatan di buku resmi ini tercatat dengan sangat jelas. Sebaliknya, buku rahasia ini, pencatatannya berantakan. Jika semuanya ditulis oleh Nyonya, mana mungkin melakukan kesalahan konyol seperti ini? Sepertinya ada orang yang hitungannya jelek, sengaja memfitnah. Siapa di ibu kota yang tidak tahu? Kamu Chu Yanran. Dari kecil malas belajar. Hitunganmu sangat buruk. Tak disangka sekarang. Kamu bahkan tidak bisa menghitung dengan benar. Berani-beraninya memalsukan buku catatan. Dan menuduh kediaman Duke Guo kami memberontak. Dasar anak kecil, otaknya sama kayak aku, nggak pinter. Mending ikut aku masuk tentara kasih makan kuda, daripada malu-maluin di sini. Buku catatan ini juga diberikan orang lain padaku. Salah paham dengan nyonya kediaman Duk Kuo. Maaf ya. Paman Kaiser, berdebat lama-lama. Ujung-ujungnya tuduhan memberontakmu. Ternyata hanya salah paham semua. Jika tidak ada bukti nyata lagi. Tuduhan memfitnah pemberontakan ini bukan perkara kecil. Meski hatiku berat.
Aku terpaksa harus menghukum Paman Kaisar. Bodoh. Bukti fisik bisa dipalsukan. Tapi bagaimana dengan saksi? Konyol. Seluruh kediaman Duke Kuo adalah orang-orangku. Mana ada saksi yang kamu maksud? General Zhuge. Kilyarla. Zuk, kamu mau apa? Patron. Hamba dapat membuktikan. Nyonya itu, memang bersekongkol dengan musuh dan berkhianat. Zhuge. Kamu dan kami semua adalah orang kepercayaan Nyonya. Sekaron Berani Beraninia Koberkiana. Aku Bunuko. Zuke. Orang tuamu sudah lama meninggal. Di usia 15 tahun, kau sudah ikut suamiku ke medan perang. Di punggungmu ada banyak bekas luka sayatan. Itu karena kau menerima tebasan. Demi tebasan untuk suamiku, yang tertinggal. Selama ini, suamiku dan aku merasa, sudah memperlakukanmu seperti adik sendiri. Sekarang kau perlakukan kami seperti ini? Shen King, perkataanmu salah. Jenderal hanya tersadar akan nuraninya. Tidak ingin negara Xia dirusak oleh pengkhianat. Ini justru kesetiaan dan cinta pada negara. Tindakan yang luhur. Apa salahnya? Jenderal, jelaskan dengan baik. Bagaimana caranya istri Adipati berkhianat dengan musuh? Bae. Nyonya melihat sekarang Kaisar sakit parah. Putra mahkota cacat. Ini adalah kesempatan terbaik untuk merebut tahta. Maka, Diadiam Diam Berjanji. Beberapa kota di Goryeo dan Wa memintaku membuka gerbang kota besok malam. Membantu kedua negara mendukung pemberontakannya. Nyonya mau memberontak? Cukup dengan satu perintah. 100,000 pasukan berkudaku bisa menggempur ibu kota. Masih perlu bantuan dari dua negara kecil itu? Nyonya tidak ingin nama baik kediaman Adipati ternoda, karena itu baru meminta negara lain menjadi kambing hitam. Setelah semua orang mati, Baru dia vaincu Dongan Pazukan. menjadi sang penyelamat. Jenderal, ada bukti untuk perkataanmu ini? Ini adalah surat rahasia yang ditulis sendiri oleh Nyonya. Di atasnya juga ada Stampel ke Diamant Adipati. Stempel Nyonya tidak pernah lepas darinya. Apakah surat rahasia ini benar-benar ditulis oleh Nyonya? Tapi tidak mungkin kalau Nyonya mau memberontak. Mangapa Anya Membritani. Suke seorang? Shen Qing. Sekarang buktinya sudah jelas. Apa lagi yang mau kau katakan? Tidak ada yang bisa kukatakan. Keponakan. Kau juga sudah lihat. Shen King ini berkhianat dengan musuh. Buktinya sudah jelas. Para pengawal, ikat dia dan beberapa jenderal lainnya. Bawa pergi untuk diinterogasi. Berani-beraninya. Siapa Yang Berani? Tidak mungkin, kalian memfitnah ibuku. Yang mulia, Nyonya. Meski tidak tahu, Mangapa joue que Berkiana. tapi jika kita tidak melawan, kita mungkin akan berakhir. Mati Dongan Tidakadi. Lebih baik, Kita Lansung Membrontak Dongan Pazukan Sekaran. Letakkan senjatamu. Nyonya. Letakkan. Ibu, Kenapa sekarang mengaku? Dengan begitu tegas? Teddy, bukannya kau sangat pandai bicara, dan ingin membalas dendam untuk putrimu? Membalas segala sesuatu? Sudah kukatakan, kau kumasempa, meski kekuatanmu hebat. Lalu apa? Tetap saja tidak bisa keluar dari telapak tangan ayahandaku. Hanya dengan beberapa bukti palsu, kau bisa kubunuh. Bajinganko. Bai Hu. Bai Hu. Zhuge. Bai Hu adalah saudara yang telah bersamamu puluhan tahun. Bagaimana bisa kau membunuhnya? Pegaslah dia, Mary. Aku sudah lama tidak suka dengan si bodoh ini. Berkali-kali berani menghinaku. Bodoh. Itu akibat mulutmu lancang. Hamba hina. Hentikan. Dasar perempuan jalang.
Aku bunuhku. Jenderal membunuh saudara sendiri. Sebagai bukti kasihan. Aku hargai niatmu. Mulai sekarang, kau adalah jenderal utama di bawahku. Aku pasti tidak akan mengecewakan kesetiaan jenderal. Putri tunggal sang jenderal yang selalu keras kepala. Bagaimana bisa menangis? Bukankah karena keteguhanmu, dia jadi tewas? Kalau mau menangis, simpan untuk nanti. Karena aku akan di hadapanmu. Satu persatu, menyiksa orang yang paling kau cintai. Membuatmu mendengar teriakan mereka sampai puas. Melihatmu, menangis terseduh-seduh. Baru kuantar kau mati. Bawa pergi, masukin ke penjara. Berdiri. Chuyan Lain, kau pasti akan mendapat balasan. Cepat. Paman Kaisar. Orang-orang yang menghalangimu sudah tiada. Bukankah sudah waktunya merebut tahta? Apa maksud keponakan? Sepertinya membuat pamanku seolah ingin memberontak. Paman Kaisar ingin memberontak, bukan baru sehari 2 hari ini. Ayah Kaisar sakit parah terbaring di tempat tidur. Termasuk kakiku ini. Semua itu ulah Paman Kaisar, kan? Tentu saja, ayahku merencanakannya selama puluhan tahun. Mengirimku ke kediaman adipati ini. Dan menukar identitas dengan Putri Shen King. Semua itu agar aku bisa mewarisi kedudukan adipati. Menguasai kekuatan militer. Dengan begitu, kami bisa memaksamu turun tahta. Lagi pula, kau hanya seorang cacat. Ayahku naik tahta akan menjadi sah. Tapi, Paman Kaisarku justru karena kau, si bodoh ini, nekat mengambil risiko. Tampil sendiri untuk menyelamatkanmu. Kalau bukan karena Paman Kaisar sebelumnya menyuruh Jenderal Zukue membelot, kau pasti sudah dimatikan oleh istri adipati, kan? Terus kenapa? Nanti, aku akan menjadi putri mahkota agung Sia ini. Sedangkan dia hanyalah mayat di pekuburan Marcel. Siapa yang peduli? Bagaimana prosesnya? Asalkan selanjutnya, kau bekerja sama denganku, ayahku naik tahta. Aku bisa membelamu. Memberimu sebidang tanah Apanase. Bayarkan kau hidup tenang. Menghabiskan sisa hidupmu. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Kalau begitu, besok seluruh ibu kota akan gempar. Dengan berita bahwa putra mahkota dibunuh sendiri oleh istri adipati. Dulu, negara besar Sia kami dikepung pasukan negara lain. Kaisar pada masa itu lebih memilih gantung diri daripada menyerah pada negara lain. Sekarang, aku juga begitu. Bagus. Memang pantas jadi anak, kakak baikku. Punya nyali. Antarkan dia ke akhir hidupnya. Yang mulia. Melihat ayahmu belum mati, ketakutan setengah mati, ya? Tidak, lekamu. Ini sebenarnya bagaimana? Kenapa kau masih hidup? Kalian semua yang mau memberontak, si brengsek ini saja belum mati. Mana mungkin gue mati? Malah sengaja menjebak nyonya gue. Sepanjang hidup gue, paling benci sama orang-orang licik seperti kalian. Ayah, ini sebenarnya bagaimana? Jebakan, ini jebakan. Cepat bunuh dia. Zuke, bukannya kau membelat dan menjekat Shenqing, lalu memasukkannya ke penjara? Zuke tidak pernah membelat, dan aku tadi pergi untuk membereskan anak buahmu di istana pangeran pemangku tahta. Berani beraninya kau bunuh orangku. Apa yang tidak berani? Kalian sendiri yang bilang tadi, semua yang kalian lakukan adalah untuk memberontak. Kalau begitu, aku bunuh para kaki tanganmu. Apa salahnya? Dan lagi, dari awal sampai akhir, kau selalu berada dalam jebakanku, dan pangeran mahkota. Kau menculik istri dan anak Zukue, mengancamnya untuk berkhianat.
Kau pikir dengan sandera di tangan, dia pasti tidak akan memberitahuku. Tapi kau meremehkan kesetiaannya. Nyonya, ini adalah surat merpati pos dari Jenderal Jukwe. Zuke langsung memberitahuku. Dan aku menyuruhnya untuk tidak bergerak dulu. Awalnya aku tidak mengerti. Mengapa kau mengencam? Zuke untuk berkhianat. Sampai, Aku adalah Putri Dacia. Putri Pangeran Pemangku Tahta. Chu Yanran mengaku, dia adalah putrimu, baru aku mengerti. Kau ingin merebut kekuasaan militer untuk memberontak dan merebut tahta. Jadi, aku menyuruh Chuling menyerahkan surat dari Jukwe kepada Pangeran Mahkota. Yang Mulia. Ini Yang disuruhkan Nyonya, un tuk disrakan kepada Yang Mulia. Katanya Yang Mulia akan langsung pasrah setelah melihatnya. Sepertinya Nyonya sudah tahu, Pangeran Pemangku Tahta akan memberontak. Nanti, apapun yang dilakukan Jukwe, bagaimanapun tindakannya, kita harus bermain peran dengan baik. Kau cari kesempatan untuk beritahu Nyonya, katakan sandera dan buktinya. Ada di kediaman Pangeran. Setelah itu, aku menyuruh Zuke pura-pura berkhianat dan menghindari titik vital. Berpura-pura membunuh Baihu. Jangan banyak tanya, cepat rebah dan pura-pura mati. Dengan begitu, di tempat kejadian, akan ada yang melindungi Pangeran Mahkota. Aku lalu pura-pura diculik dan pergi ke kediaman pangeranmu, menyelamatkan istri dan anak Jukwe, dan mencari bukti rencanamu memberontak. Lalu kembali ke kediaman negara untuk mengambil nyawamu. Sekarang, soal pemberontakan ini, aku sudah menyuruh orang menyebarkannya ke seluruh ibu kota. Bahkan di depan kediamanmu, aku umumkan bukti kamu merebut kekuasaan dan memberontak. Kau sudah tidak punya cara untuk membalikkan keadaan lagi. Ayah, cobalah pikirkan sesuatu. Aku sudah hidup di kediaman Adipati ini begitu lama. Dan berkorban banyak banyak. Bukankah semua ini agar suatu hari aku bisa menjadi putri mahkota Agung Xia? Ini semua karena kau tidak becus, dan hanya merusak segalanya. Kalau saja kau bisa mengalahkan ibu dan anak itu, sekarang seluruh kerajaan Xia sudah jadi milikku. Shenqing, kau benar-benar licik. Hanya dengan sedikit informasi, kau sudah tahu rencana kami merebut kekuasaan dan memberontak, dan bahkan sudah menyiapkan banyak langkah sebelumnya. Tapi apa gunanya? Aturan leluhur kerajaan melarang saling membunuh sesama anggota keluarga. Putra mahkota tidak bisa membunuhku. Kau juga tidak bisa. Meski aku dikurung di biro urusan kekaisaran, aku tetap bisa hidup nyaman. Nanti di biro urusan kekaisaran, aku akan mengutuk seluruh keluargamu. Setiap hari, mati mengenaskan. Benar, aturan leluhur kerajaan melarang membunuh sesama anggota keluarga. Aku juga tidak bisa memerintahkan hukuman mati untuk kalian. Tapi Nyonya berbeda. Chana, ambilkan pedang Shangfang. Pedang Shangfang? Pedang Shangfang, dinajarakan oleh Kaisar Penderai Kerajaan Xia. Dapat menghukum raja yang lalim dan membunuh pejabat yang berkhianat. Putra mahkota tidak bisa membunuh kalian, para pemberontak ini. Tapi aku bisa. Ibu sudah membesarkanku selama 20 tahun. Anjing pun sudah punya ikatan batin. Empunalar aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Aku tahu salah ibu. Adik. Semua ini salah kakak. Kakak seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Akila yang seperti anjing. Bahkan jika nanti kau menyuruhku hidup di kandang babi seumur hidup pun tidak apa. Kumohon, suruh ibu memberiku ampun. Beri aku ampun. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi bukankah kau ingin merebut Nazib Milialinger yang berada di bawah satu orang, di atas 10.000 orang? Maka aku akan menikahkanmu dengan seorang petani.
membuatmu seumur hidup membajak di musim semi, menuai di musim gugur, melayani suami dan mendidik anak. Kurasa hidup seperti burung gereja ini, lebih menyikitkan bagimu daripada mati. Kau bisa di hari-hari mendatang bertobat dengan baik. Kurasa meski tanpa Ibu Guokong keponakan, kau tetap punya cara untuk menghadapiku, kan? Sudah sampai di titik ini? Semua itu tidak penting lagi. Kau sama seperti ibumu. Munafik. Mementingkan diri sendiri. Sudah lama tahu kakak selangku berniat mencabut dan mengganti putra mahkota. Jadi meski sudah lama tahu, aku akan membahayakan kakak sulung. Kau tidak berusaha menghentikannya. Apa niatmu sebenarnya? Kau pikir aku tidak tahu? Pemenang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Aku mengakui kekalahanku. Tapi kau ingin aku mati di bawah pedang Shangfang. Untuk semakin menghinaku, jangan harap. Nyonya hari ini membasmi pemberontak. Ini adalah jasa besar. Setelah kembali ke istana, aku pasti akan mengumumkannya ke seluruh negeri, dan memberi penghargaan sesuai jasa. Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu hal lagi yang ingin kuminta pada Nyonya. Aku ingin menikahi Nona Chuling sebagai putri mahkota. Tidak tahu apakah Nyonya bersedia? Hal sebesar ini, Nyonya bisa berdiskusi dengan Nona sebelum memberi jawaban. Yang Mulia. Dulu untuk menghadapi pangeran pemangku raja. Yang Mulia terpaksa pura-pura caca. Kini semua Yang mengalongi Yang Mulia. Naik tahta sudah mati. Yang Mulia akhirnya bisa berdiri. Bukankah di istana masih ada satu lagi? Kembali ke istana. Linge, putra mahkota ingin menikahimu. Dia ingin mengikat hubungan dengan kiriman Guokong Kira, agar kediaman kita di masa depan membantunya mengokohkan tahta. Tapi jika kau tidak ingin menikah, ibu ada di sini, pasti tidak ada yang berani memaksamu. Ibu, Ling Er baru kembali ke sisi ibu, belum sempat berbakti. Belum ingin menikah. Baik. Ibu mengikutimu. Nanti kalau kau suka pada tuan muda mana, bilang pada ibu. Ibu pasti akan menyiapkan mahar 100 li untuk mengantarmu menikah. Pesta perjamuan dibuka kembali.